Itu di tengah COVID-19 ini banyak sekali teman-teman kita yang sedang memiliki usaha atau merintis bisnis, tapi kemudian mengalami hambatan, tantangan yang tidak mudah. Nah, bagaimana nih caranya kemudian agar tantangan kita bisa kita lalui? Untuk itu kita harus belajar dengan orang-orang yang telah melalui tantangan yang sangat berat, agar kemudian dalam menangani COVID ini kita bisa dengan segera mengatasi. Tampaknya kita masih menunggu dulu Bu Susi untuk join bersama kita. Langsung ya dulu ya. Halo Bu Susi, apa kabar Bu? Ya, apa kabar? Apa sudah masuk? Baik. Sehat Bu ya? Halo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih dikasih sehat. Alhamdulillah. Ini Ibu live dari Pangandaran Bu ya? Ya, ya. Di sini internetnya sedikit lamban. Gak apa-apa Bu, kita agak delay sedikit. Maklum Jakarta dengan Pangandaran, mudah-mudahan tapi bisa lancar Bu ya. Bu, saya ya mestinya minta Pak Joni De Plate nanti sampaikan untuk diperbaiki. Oke. Bu, mungkin saya dan teman-teman pengen tahu nih Bu, selama WFH ini kegiatan Ibu apa saja ya? Karena sebagian saya lihat di Instagram ataupun di YouTube Ibu nih, kayaknya Ibu lagi rajin memasak nih. Ya, namanya di rumah. Sering di rumah dulu. Biasanya waktu masih jabat menteri kan cuma sebulan paling 1 kali, Sabtu Minggu saja. Gak sempet apa-apa. Udah balik lagi ke Jakarta hari Seninnya. Jadi ya sekarang ya banyak waktu berkebun lah, masak lah. Beres-beres rumah 5 tahun ditinggal. Ya sambil terus ngikutin harga dolar, kapan bisa dibuka penerbangan, macam-macam pokoknya. Tapi ada enaknya karena tidak ada target waktu kan. Iya. Jadi lebih agak santai Bu ya. Ya, tapi kalau orang yang tidak terbiasa dengan kerja biasanya malah bahaya karena terlalu santai jadi lupa kayak liburan aja. Baik. Kalau saya karena ya dari dulu juga kerja di lingkungan compound sini, pabriknya di sana, training centernya di depan, jadi karyawan datang. Sekarang cuma ya yang sama saya 30 orang kali. Ya. Oke. Baik Bu Susi kan ini dikenal juga sebagai pengusaha yang sudah lama merintis nih Bu. Ini di tengah COVID ini Bu kan banyak sekali teman-teman kita, mungkin pengusaha-pengusaha muda ini followersnya IDX Channel yang sedang merintis tapi baru merintis atau lagi setengah jalan tiba-tiba ditimpa COVID nih Bu. Ibu ada nggak misalkan dulu juga pengalaman ketika Ibu merintis bisnis menghadapi hambatan? Mungkin bisa di-share kepada kita semua Bu. Ya, memang COVID ini sangat luar biasa, berbeda. Dulu 98 krisis, kita kerja perikanan ekspor enak sekali, justru windfall kan. Tapi COVID ini ya krisis kesehatan dan krisis ekonomi, jadi dua-dua. Ya saya pikir semua harus konsolidasi, harus restructure organisasi. Kita saja ada hanggar maintenance 6, sekarang cuma tinggal 2 saja. Kita tutup 4. Office yang tidak perlu mungkin ada 10 office kita tutup. Kemudian ya banyak hal yang harus kita potong mau tidak mau karena kita kan harus bertahan mungkin minimal 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Tidak pulih, benar-benar pulih. Dan pasti berbeda pulihnya dengan zaman dulu. Ya. Kalau zaman dulu Ibu sebelum COVID. Ya, kalau dulu Ibu misalkan cerita Ibu nih, waktu dulu Ibu ngebangun bisnis, kan dulu Ibu mulai dari pengepul ikan di Pangandaran. Dulu itu kan dikenal sebagai dunia laki-laki ya Bu. Gimana Ibu tuh ngadepin tantangan itu? Ya, saya tidak pernah pikir laki apa perempuan, sama saja. Sama saja, jadi jalannya santai gitu ya.
Kalau Anda pikir, Anda lihat, Anda coba, Anda bisa ya kerjain saja. Jangan pikirnya perempuan. Semua sama. Tidak ada beda. Semua sama, laki atau perempuan semuanya sama, asalkan bisa dijalankan gitu Bu ya. Tapi pernah nggak sih Ibu ketika airline, Ibu kalau airline ya dengan COVID ini sangat berat sekali. Ya karena orang kan malas traveling. Kalau perikanan saya yakin akan pulih walaupun juga pelan-pelan gitu kan. Ya saya sih melihat pasca COVID ini laut Pangasi tidak ada sampah. Mudah-mudahan ikannya tambah banyak, masyarakat bisa kerja. Saya melihat para pengusaha sekarang harus konsolidasi, harus saving money untuk supaya bisa bertahan sampai pada saat the thing are starting to returning back. Ya, jadi saya bicaranya return ongoing. Tidak langsung kembali. Jadi kita jangan berpikir bahwa WFH ini atau PSBB atau semi lockdown, whatever you name it, itu adalah sebuah break atau liburan yang nanti selesai ini dibuka, it's gonna going back. No, will never. Personal ubah habit dan attitude kita. Cara kita membawa diri kita dalam kehidupan sehari-hari juga harus berubah. Karena COVID ini belum ada vaksin, belum ada obat yang jos gitu ya. Jadi you have to be very careful. Jadi personal hygienik itu akan menjadi hal yang sangat utama. Yang kedua, disiplin diri dan mawas diri at all time. Bahwa kalau Anda expose keluar, Anda memulai kegiatan keluar lagi, Anda harus hati-hati. Cuci tangan sesudah dan sebelum, kemudian jaga jarak, tidak lagi ada physical hangout di kafe-kafe, di bar-bar lagi. Tidak ada lagi big crowd meeting or party. Ini harus kita ingat. Karena kalau tidak, ya either Anda tertular, menulari yang lain. Kalau Anda pulang, Anda membawa penyakit itu ke keluarga kita. Nah ini yang barangkali semua harus aware. Kegiatan di luar pasti akan diperbolehkan kembali oleh pemerintah. Tapi kita yang karena vaksinnya belum ada. Kita tidak dibekali oleh imunitas, kan? Imunitas kita adalah kesehatan kita. Dari beberapa telaahan kan itu vitamin D sangat penting. Vitamin D itu bukan dari makanan. Vitamin D dari makan yang kita makan, lalu kena expose matahari prosesnya. Baru kita gain vitamin. Jadi expose matahari itu sehat. Ya, mungkin banyak perempuan takut sama matahari. Salah besar. Jadi justru kita makin sehat dan saya pikir saya adalah orang yang mungkin kalau dalam sekarang ini di Pangandaran dalam seminggu 3-4 hari 6 jam setiap hari saya diterik matahari karena hobi saya kan. Berjemur Bu ya. Bukan, ya main padel, berenang di laut kan. Ya pasti kena expose dan tidak apa-apa. Saya suka ada freckles daripada tidak sehat. Itu saja. Iya. Jadi walaupun WFH kita juga harus sedikit keluar agar terkena sinar matahari gitu ya. Iya, ya kan olahraga di depan rumah boleh, berkebun boleh. Lari-lari dikit Bu ya. Siapa yang lari-lari dikit jangan
Pokoknya hindari keramaian, hindari hangout kan. Ya harus. Dan Baik. saya pikir kalau kita sehat, kita punya stamina untuk melawan COVID yang menyerang kita. Minimal itu. Nah, untuk Baik. usahanya ya harus berhemat, tidak boleh boros. Jangan karena WFH terus beli-beli online, belanja online, ya habis nanti uang kan. Itu seperti itu. Jadi harus disiplin, restructure organisasi, restructure cost, restructure expenses that possible to come. Kalau Anda punya aset yang tidak produktif, jual saja sekarang. Cash will be power untuk 6 bulan ke depan. Ya. Bu, kalau ini ada pertanyaan juga Bu, dari audiens kita, dari Fahmi Abidin. Nah, dia nanya nih, ini mungkin terkait juga dengan tadi yang tips Ibu sampaikan. Ini di masa pandemi ini, gimana sih strategi Ibu dalam memanage daripada Susi Air? Karena kan kemarin sempat tidak terbang selama dari bulan Maret, lalu kemudian baru terbang 2 hari yang lalu. Lalu bagaimana memanage cash flow di Susi Air, Bu? Apakah ada juga yang di stop? Struktur organisasi termasuk merumahkan karyawan, memangkas gaji karyawan, lalu juga setelah menutup base, menutup kantor-kantor tidak perlu, menjual aset-aset tidak produktif, ya akhirnya memang karyawan juga harus kita kurangi karena memang tidak ada penerbangan ya. Ya mau ngapain mereka di Papua, di Kalimantan, otomatis kita cut. Jadi semua ada adjustment, harus mau tidak mau. Ya salary manajemen yang dari 30 juta, 20 juta, ada berkurang 50%, 30%, gitu-gitu. Harus. Jadi semua dilakukan efisiensi, Bu, ya? Belanja rumah pun saya plototin apa yang bisa dipotong. Iya. Baik, ini ada pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi dari Duranigos katanya nih, Ibu mau minta bagi tipsnya dong, gimana kok bisa menjadi sebagai Bu Susi sebagai perempuan yang tangguh, karena kan banyak juga perempuan yang tidak seperti Bu Susi ya, misalkan die hard, melawan katakanlah melawan arus, melawan mainstream, tapi kemudian bisa stay fokus dan sampai sukses seperti ini. Ya, saya tidak punya pilihan untuk tidak tangguh. Kalau saya lemah ya saya hancur. Tidak bisa minta tolong sama orang tua atau teman kan. It's too big untuk minta tolong sama orang. Jadi ya harus menguatkan diri, tidak bisa tidak. Terpaksa sebetulnya, maunya santai-santai, lemah-lemah, ya mau manja-manja, tapi tidak bisa. Hidup saya tidak memberikan saya privilege to be weak, to be manja, to be just easy going sama macam-macam, tidak seperti itu. Saya harus kerja keras, saya harus defend, harus protect, harus demand, harus jagain kita terus bisa jalan, tidak bisa berhenti. Kalau berhenti ya bahaya. Sekarang cash flow kita juga very dangerous, very difficult. Ya harus potong semua. Pengeluaran pribadi, rumah, ya everything. Dan sebetulnya begitu COVID begini, kita coba Bapak dan Ibu beresin rumah. Banyak sekali barang kita. Untuk apa lagi? You wanna buy more. Baik. Seperti make up juga. Kalau udah WFH begini mau ngapain? Dandan aja mungkin seminggu sekali saja. Oke. Bu Susi, ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Ini dari Dedi. Dari Dedi ini mau bertanya, dia bilang,
Dia bagaimana nih Bu? Ibu kan tadi dari muda kemudian katakanlah sudah mencapai mimpi Ibu lah kurang lebih saat ini. Nah, kalau dia bagaimana dengan orang-orang yang belum tercapai mimpinya? Apa sih yang harus dilakukan? Karena seringkali dia patah arang di tengah jalan. Kalau Ibu pernah nggak sih patah arang di tengah jalan? Ya kadang-kadang ada, tapi kan itu tadi saya tidak bisa berhenti. Saya tidak bisa, oh saya mau stop dulu minta tolong sama orang, tidak bisa. Nggak bisa Bu ya? Saya tidak punya opsi. Hmm. So harus go on. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin saya malas, ada yang kasih makan, ada yang kasih bantu. Kalau saya tidak bisa, gaji karyawan satu hari 1 miliar, 1,5 miliar paling sedikit mau minta bantu siapa? Iya. Tapi Dapur saja setiap hari belanja untuk semua rumah-rumah base dengan Pangandaran. Mau minta tolong siapa? Kan tidak mungkin minta tolong sama orang. Ya, harus bisa sendiri. Jadi ya, terus kerja, terus pikir, terus mencari apa. Ngomong-ngomong Ibu, orang kan kenal Ibu Susi sebagai orang wanita yang tangguh, tapi dalam sepanjang umur hidup Ibu, pernah nggak Ibu merasa sangat down gitu? Dan itu kapan dan bagaimana cara Ibu menangani rasa down itu Bu, ketika sedang berusaha? Ya sekarang is very down sebetulnya. Sekarang ya Bu ya? Tapi kan, so what? Ya, ekonomi, penerbangan berhenti, income tidak ada. Karyawan kita tidak mungkin rumahkan semua, kan? Pesawat juga harus di-maintain, kalau tidak jadi besi tua. It's not easy. Saat yang paling down ya sekarang ini. Lalu tentu waktu almarhum anak saya meninggal, ya itu different situation ya, bukan financial tapi emotionally very down. Nah, tapi kalau both sekarang pikiran sama bisnis ya sekarang ini the worst ever dalam hidup usaha saya, dalam kehidupan karir saya yang paling jelek ya sekarang ini. Tapi kan kita tidak bisa juga nangis tiap hari. Atau merenung tiap hari. Hanya nanti malah stamina turun, saya waktunya keluar kena COVID malah selesai. Ya, ya harus berpikir apa yang harus kita adjust, cari bisnis baru apa, yaitu saya paksa untuk tetap firm, tetap punya harapan, ada anak-anak, cucu kan, mereka belum bisa cari uang. Jadi intinya masukan dari Bu Susi adalah gimana caranya kita memaksa diri kita Bu ya. Justru jangan pasrah dengan keadaan. Memaksa diri kita untuk lebih semangat, memaksa diri kita untuk tidak pasrah dengan keadaan dan kreatif gitu Bu kira-kira ya. Ya keep moving. Kalau Anda diam, Anda akan depresi, stres, lalu jadi depresi. Kalau depresi nanti you distract yourself. Kalau dalam kamus Bu Susi nggak ada ya yang namanya depresi Bu ya. Justru tetap keep moving Bu. Ya tidak boleh. Tidak boleh, harus keep going. Oke. Bu, ini ada pertanyaan lagi nih. Ibu kan distraction-nya terlalu besar kalau saya berhenti. Oke. Bu, ini ada pertanyaan juga dari Almawardi Amin. Dia nanya, kalau Bu Susi sendiri masih ada, walaupun sudah tidak menjadi Menteri Kelautan nih Bu, tapi ada mimpi nggak sih, mimpi Ibu dengan potensi kelautan Indonesia ke depan seperti apa? Indonesia bisa menjadi negara yang hebat, negara yang kuat, masyarakatnya sejahtera, kemudian
aman, jadi law enforcement-nya benar, sumber daya alam perikanannya terjaga, berkelanjutan, kemudian dihormati dan dihargai dunia, sehingga kita tidak diperlakukan oleh negara lain atau dianggap setengah mata gitu kan. Ya tentu punya harapan dan mimpi satu saat mudah-mudahan Indonesia akan seperti itu. Nah, masyarakatnya sejahtera, good governance-nya salah satu yang terbaik di dunia, sumber daya alamnya terus ada banyak, berkelanjutan untuk cukup anak-anak bangsa hidup, kan? Ya, ingin seperti itu, tapi ya kita berusaha dari sisi kita saja sebagai rakyat biasa untuk bekerja, membantu sekeliling kita sebanyak kita bisa, kan? Itu saja. Baik, mungkin itu juga salah satunya alasan Bu Susi kenapa belakangan Bu Susi ini sangat aktif di sosial media, Bu ya. Tampaknya Ibu sering posting-posting berita, komentar ya kan. Ya, tentang memberikan sharing knowledge. Saya kebetulan suka membaca. Barangkali ada artikel-artikel yang baik untuk di-share, untuk sharing good feeling, awareness juga, kewaspadaan, pengetahuan, kan? Saya pikir ya kalau kita punya knowledge, kita harus bagi sama masyarakat supaya mereka tahu, supaya mereka juga bisa melakukan sesuatu, kan? Jadi sharing itu menjadi penting, Bu ya. Iya, tidak ada negara atau pemerintah yang lebih berbahagia selain daripada punya rakyat yang cerdas, rakyat yang mengerti, rakyat yang dewasa. Memimpin rakyat seperti itu akan lebih mudah. Makanya ya rakyatnya harus dibikin pintar. Masyarakatnya harus madani, harus knowledgeable. Tapi ada juga Bu mungkin to the people. Tapi mungkin ada juga Bu netizen yang tanda kutip misalkan tidak suka diajak cerdas kali ya. Sampai Ibu pernah disebut kadrun woman, Bu ya. Kalau nggak salah dengan salah satu followers Ibu. Itu bukan mereka tidak cerdas, mereka a priori saja, sided. A priori. A priori, mereka sudah faced, mereka tidak open mind, ya biar saja. Itu kalau waktu Ibu disebut kadrun woman tuh gimana, Bu? Perasaan Ibu pertama kali, Bu? Kesel atau biasa aja gitu? Tidak masalah. Tidak masalah. Mereka buzzer bayaran saja. Dia anggapnya mungkin niatnya Ibu ingin sharing kepada masyarakat, tapi justru dianggapnya seolah-olah kayak seperti menyerang orang lain, Bu ya. Padahal tidak seperti itu maksud Ibu kan? Ya, saya bilang saya dianggap buzzer pun tidak apa-apa, tapi saya buzzer tentang keberlanjutan lingkungan, tentang hak asasi manusia, tentang good korporasi governance. Ya, saya buzzer juga, tapi untuk hal-hal yang baik. Tapi tidak ada yang bayar. Saya dibayar oleh good feeling, oleh satisfaction dari intelektual kita, dari emosional kita. Yang bayar ini adalah happiness daripada fansnya Ibu Susi ini yang selalu follow Ibu Susi kemana-mana. Bu, ini ada fans Bu Susi juga nih. Dan saya juga merasa berguna, kan? Perasaan berguna itu juga memberikan kebahagiaan. Betul. Bu, ini ada pertanyaan dari fans, katanya masalah mental health menjadi dominan katanya, Bu. Gimana ya caranya kita menata hati, pikiran agar kemudian kita siap terus bergerak, keep moving seperti Bu katakan, jauh dari depresi untuk sekarang dan masa yang akan datang. Ya, positive thinking itu sangat penting. Ya, itu tadi kegiatan sehari-hari itu penting. Jangan laid off. Jangan malas.
dari mulai bersihkan rumah, bersihkan tempat tidur, itu give you energy. Kalau kita punya energi, kita juga mampu berpikir. Tapi kalau kita, bahasa Jawanya ngelalu, malas. Malah. Ya susah. Ya. Ya, kita harus jadi intinya harus build lebih up. Oke. Build up kerajinan, kemauan. Jangan apa-apa ogah, apa-apa malas. Baik, ini ada pertanyaan. Juga, kalau misalnya Bapak undang saya bicara begini, malas ya. Terus kan ada waktu juga 1 jam sharing begini, people are happy, kan. It's also good feeling. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Azu Mariela. Dia nanya nih, Bu, gimana sih, Ibu kan tadi menjabarkan bagaimana menghadapi tantangan, tapi kayaknya Ibu nih menikmati banget dengan tantangan yang ada. Lalu, tapi tidak banyak orang loh, Bu, bisa menikmati tantangan seperti yang Ibu lakukan. Tapi gimana caranya, Bu? Hidup tapi menikmati tantangan. Ya nikmati ya tidak juga lah. Masa ada kesulitan kita nikmati? That's what I said. Okay. Kalau kita tidak selesaikan persoalan atau tantangan tadi, kan juga pusing kepala. Saya tidak mau pusing kepala, ya lebih baik kita kerjain toh, itu saja. Jadi nggak usah kalau ada tantangan nggak usah dipikirin terlalu lama, Bu, ya, tapi diselesaikan, dihadapi ya, gitu, Bu, ya. Kerjain ya. Moving. Go. Do. Baik. Dia nanya, tadi kan kita bicara tentang bagaimana cita-cita Ibu di sektor kelautan agar Indonesia punya wibawa dan sebagainya. Lalu dia nanya nih, bagaimana sih, Bu, caranya kemudian menyiapkan sektor kelautan yang mungkin agar kita unggul di masa depan? Apa yang mungkin bisa mencontoh, apakah Vietnam dan Thailand dan sebagainya? Gimana, Bu, masukan Ibu? Ya, teruskan policy saya, itu saja. Kemudian, ya itu kan saya udah tinggalkan kebijakan, udah tinggalkan policy, dipakai. Kalau itu dipakai, pasti Indonesia hebat. Baik, Bu, lalu kemudian ini ada pertanyaan lagi. Ini kebetulan kan banyak dari Sobat IDX Channel ini yang juga Bu, RI. Tidak dengar. Oke, nggak dengar. Tadi ada pertanyaan, apakah Ibu punya target Susi Air ini akan melantai di pasar modal, Bu? Ya dulu, tapi 5 tahun terakhir Susi Air turun terus omsetnya. 5 tahun terakhir saya tinggal separuh pun tidak ada dibanding 2014. Jadi ya sekarang ada kena COVID lagi, so it's a long way to go. Oh, jadi lebih baik konsolidasi dulu di dalam, mengembangkan seperti sebelum 5 tahun yang lalu, Bu, ya. Baru kemudian kita berpikir tentang IPO. Ya kalau IPO kan tidak bisa lagi rugi lagi. Nanti nggak ada yang mau masuk, Bu, ya. Walaupun banyak fansnya Bu Susi, tapi tetap orang juga melihat dari sisi bisnisnya, Bu, ya. Kalau kan boleh IPO kalau sudah untung 2 tahun berturut-turut toh. Kalau rugi kan tidak boleh. Ada rencana ngembangin bisnis lain, Bu, selain Susi Airs? Mungkin apa Ibu pengen buka kuliner? Sedang pikir-pikir. Mau buka kuliner gak, Bu? Kan belakangan Ibu rajin masak nih di YouTube, ya. Di Pangandaran. Ya udah tambah tua, mulai sesuatu baru. Ya pikir-pikir saja sekarang. Masih pikir-pikir. Masih pikir-pikir, ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Lovetika
katanya. Ini tampaknya fans ibu juga. Dia nanya nih, gimana sih resepnya agar ibu bisa menjadi Wonder Woman seperti sekarang ini, katanya. Tidak ada, kerja saja. Tidak ada Berpikiran tips sekali, positif, tidak ada. melihat segala sesuatu dengan optimisme, dengan ya jujur, konsisten. Kalau mengerjakan sesuatu total komitmen dan ya berusaha untuk selalu menyayangi, mencintai hal-hal yang ada di sekeliling kita. Itu juga kasih kita energi. Jadi itu kembali kepada diri kita sendiri, Bu ya. Sebenarnya kita yang berpulang mengisi energi diri kita. Bukan orang lain sebenarnya. Ya. Baik. Mungkin terakhir nih Bu, pertanyaan nih buat Ibu. Misalkan ini kan di tengah COVID, banyak juga teman-teman yang sedang memompa semangat nih, salah satunya yang menonton Ibu saat ini. Ibu ada nggak imbauan atau masukan kepada mereka agar kemudian nih COVID ini kan sampai saat ini seperti Ibu juga bilang tadi, vaksinnya belum ditemukan, kemungkinan juga masih agak panjang. Gimana caranya kita bisa bertahan lebih lama di tengah COVID ini, Bu? Tetap jaga sanitasi personal dan disiplin menjaga dan konsisten menjaganya. Jadi jangan hari ini rajin cuci tangan bersih-bersih, besoknya malas. Nah, kemudian selalu pakai masker kalau keluar. Kemudian jaga jarak. Jangan hangout di keramaian. Untuk financial dan bisnis yang irit-irit semua harus hemat sekarang. Kalau punya aset yang tidak produktif, jual. Kemudian untuk bisnis, cari telaah baru. Kalau tidak yang ada, harus direstrukturisasi, harus di-adjust, dikonsolidasikan. Kalau tidak, nanti akan sulit gitu. Tadi saya lihat Pak Sandi Uno online juga ya. Salam buat beliau. Ya, salam Pak Sandi. Ya. Baik, jadi intinya kita harus tetap semangat Bu ya dalam menjalani. Tapi yang paling penting adalah selain tetap berusaha, tetap yang paling utama adalah menjaga kesehatan. Karena itu yang paling utama. Oke, baik Bu Susi, terima kasih banyak. Ya. Baik Bu Susi, Sama-sama. terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat buat masyarakat kita. Tetap sehat Bu dan tetap menginspirasi banyak orang. Selamat siang. Amin. Semoga semua sehat. Selamat siang. Terima kasih Bu. Baik teman-teman, itu kita tadi baru saja selesai berbicara panjang dengan Bu Susi. Banyak sekali tips yang beliau berikan kepada kita semua bagaimana caranya kita bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentunya itu bisa kita gunakan buat bertahan. Bagaimana teman-teman yang sedang merintis bisnis itu bisa menggunakan tips-tipsnya Bu Susi agar tetap bertahan dan tidak kemudian patah arang, patah semangat. Justru kita harus tetap terus semangat. Mohon maaf jika kemudian tadi ada sedikit buffering ataupun suara-suara yang terdelay, ini mungkin lebih kepada jaringan kami di sini yang kurang bagus, tapi yang mudah